Taizu dan Taiwu adalah penguasa medan perang Taiko, dan mereka sangat akrab dengan medan perang Taiko. Setelah mengendalikan jiwa mereka, Murongyu memeriksa ingatan mereka tentang medan perang primordial. Medan perang Taiko memiliki sejumlah besar harta karun alam. Namun, meskipun harta karun itu berharga, mereka tidak dapat lagi memikat Murongyu. Oleh karena itu, pada akhirnya Murongyu menemukan tempat yang tenang dan terjun ke Hetu Luoshu. Adapun kekurangan tingkat tertinggi bintang 9, Murongyu sama sekali tidak memperhatikan. Lawan tidak dapat memasuki medan perang Taiko sama sekali. Jika medan perang primordial begitu mudah dimasuki, 3 saudara penguasa tertinggi akan dipenggal oleh yang tertinggi lainnya. Selain itu, jika lawan memasuki medan perang primordial, ia juga dapat langsung berteleportasi. Hal terpenting bagi Murongyu sekarang adalah memurnikan sumber kedua dari alam suci. Pada saat ini, Murongyu telah mempercepat waktu Hetu Luoshu hingga batasnya. Hanya sekejap telah berlalu di luar alam suci, dan bertahun-tahun telah berlalu di sini. Bola itu tidak besar, dan seperti batu yang keras kepala. Bahkan jika Murongyu memegangnya di tangannya, dia tidak bisa merasakan asal-usul suci apapun. Tersembunyi itu hebat, Murongyu mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi tidak ada tanggapan. Kalau bukan karena 1/9 asal-usul suci yang telah dia sempurnakan sejak lama, dia pasti sudah membuangnya sejak lama jika dia selalu memberitahu Murongyu bahwa bola ini adalah asal-usul dunia suci. Orang suci tua, ini adalah bagian dari dirimu, sekarang diserahkan kepadamu. Murongyu mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil, jadi dia akhirnya memberikan bola itu kepada orang suci tua. Orang suci tua itu adalah nama yang diberikan Murongyu untuk asal-usul dunia suci. Seorang lelaki tua tiba-tiba menghilang di depan Murongyu begitu saja. Ini seharusnya ilusi asal-usul alam suci. Ini juga pertama kalinya Murongyu melihat ilusi asal-usul dunia suci. Serahkan padaku, orang bijak tua itu berkata, lalu mengulurkan tangannya untuk memanggil bola itu dan meraihnya di tangannya. Kemudian, Seng tua duduk, melambaikan tangannya terus-menerus, dan dia terus memukul bola itu ke dalam bola itu. Itu seharusnya tertutup sendiri. Dalam tidur nyenyak, kebanyakan orang tidak dapat membangunkannya sama sekali. Hanya dengan teknik khusus Anda dapat berkomunikasi dengannya. Dalam prosesnya, orang bijak tua itu menjelaskan kepada Murongyu. Murongyu memutar matanya, orang bijak tua ini juga tipe ayah yang curang. Dia tahu ini sejak lama, tetapi baru saja dia melihat Murongyu mencoba segala macam metode untuk membangkitkan asal-usul alam suci. Orang ini akan menonton pertunjukan monyet, kan? Akan tetapi, meskipun Murongyu diam-diam memfitnah dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya, apalagi mengganggu orang bijak tua itu, tetapi hanya duduk di sampingnya. Dia baru saja meninggal hidup-hidup, yang memberinya tingkat pemahaman lain tentang kultivasi. Sekarang kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakannya agar dapat meningkatkan kekuatan kita. Adapun orang bijak tua itu, dia masih berusaha membangkitkan bagian lain dari asal-usul dunia suci. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tetapi Murongyu yang sedang berkultivasi terbangun oleh suara orang bijak tua yang tergesa-gesa. Murongyu, cepatlah memurnikannya. Murongyu terbangun dari pelatihan, membuka matanya dan melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat bola di tangan orang bijak tua itu hancur berkeping-keping dengan suara, bang. Kemudian berubah menjadi sekelompok kekuatan asli hitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa Murongyu yang sangat besar melonjak, langsung menutupi kekuatan asli hitam itu. Boom! Akan tetapi, Murongyu belum bersiap untuk memurnikan, kekuatan sumber itu telah meledak dengan dahsyat. Tiba-tiba, sebuah volume yang sangat besar menyelimuti seluruh Hetu Luoshu. Terlebih lagi, kekuatan sumber aslinya seperti binatang buas yang akan menelan Murongyu menuju Murongyu, ingin menelan Murongyu. Murongyu, meskipun dunia suci ini 9 poin denganku, tetapi sekarang tidak mau bergabung denganku. Jadi kamu langsung memurnikannya, aku akan membantumu. Orang bijak tua itu berkata, sudah keluar dari sumber asal. Kekuatan itu langsung ditekan. Murongyu sedikit terdiam. Situasi ini seperti dia sedang bertarung dengan klonnya. Klonnya juga terpisah dari jiwanya. Sebenarnya mereka adalah satu kesatuan. Asal alam suci adalah 1 dan 9 poin, meskipun itu adalah kesadaran yang sama. Tetapi itu pasti telah menjadi 9 individu secara independen. Secara alami, kesadaran asal alam suci ini tidak mau disempurnakan oleh Murongyu. Karena begitu disempurnakan, dia akan ditelan oleh orang bijak tua itu, dan hanya akan ada orang bijak tua tanpa dia di masa depan. Kamar menolak, 1/9 dari kekuatan asal alam suci, kekuatannya serupa. Oleh karena itu, setelah orang bijak tua dan yang lainnya meledak dalam kekuatan, keduanya saling berhadapan. Auzu.com, tetapi orang bijak tua itu juga memiliki Murongyu di sini. Untuk mendapatkan lebih banyak asal-usul alam suci, Murongyu tidak dapat menyimpannya. Akibatnya, kekuatan jiwa, kekuatan kepercayaan, dan sebagainya semuanya meledak, dan dengan bantuan orang bijak tua, secara langsung memurnikan sumber alam suci lainnya. Murongyu, kamu bantu aku memurnikan orang bijak tua, aku dapat membantumu menemukan sumber ketiga alam suci. Kamu tidak boleh tertipu oleh bajingan tua yang tidak tahu malu dari orang bijak tua itu.
Pada saat ini, seorang lelaki agak tua suara itu terngiang di telinga Murongyu. Suaranya persis sama dengan suara orang suci tua itu, tetapi nada dan nada bicaranya agak berbeda. Itu seharusnya suara kedua dari asal mula dunia suci. Agaknya orang suci tua itu sudah memberitahumu tentang aku. Kau menyerahlah. Meskipun kau ditelan oleh orang suci tua itu, kesadaranmu masih ada, tetapi itu dikuasai oleh orang suci tua itu. Bukankah kau juga seperti ini sebelumnya? Sumber kedua dari alam suci segera meraung, bagaimana mungkin sama? Dulu hanya ada satu kesadaran, tetapi sekarang ada 9 kesadaran. Mengapa orang suci tua itu harus mendominasi alih-alih aku? Tidak mungkin orang suci tua itu mendominasi aku. Murongyu sedikit mengernyit, segera berhenti berbicara, dan terus memurnikan dengan orang suci tua itu. Tentu saja Murongyu tidak bisa mempercayai apa yang dikatakannya. Orang suci tua itu saat itu mengambil inisiatif untuk menyerah padanya. Dan mereka selalu bekerja sama dengan sangat baik. Adapun sumber kedua dari alam suci. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi padanya? Bagaimana jika itu menjadi buruk? Tidak ada manfaatnya bagi Murongyu. Selain itu, kepala Murongyu tidak terbakar. Apakah perlu meninggalkan orang suci tua itu dan memilihnya? Mengenai penolakan Murongyu untuk mengikuti nasihatnya, sumber alam suci kedua sangat marah dan meraung lagi dan lagi. Tetapi karena orang bijak tua itu menahannya, dia tidak dapat melarikan diri, juga tidak dapat melukai Murongyu. Dan Murongyu adalah dewa tua yang terus-menerus memurnikan. Akhirnya, setelah 100 zaman, auman asal alam suci kedua berangsur-angsur redup. Akhirnya menghilang. Pada hari ini, Murongyu tiba-tiba membuka matanya. Dan napas yang besar dan tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Ledakan, baru saja menerobos alam belum lama ini, pada saat ini, dia menerobos lagi, dan dia telah mencapai tingkat orang bijak leluhur kekacauan tingkat 8. Dan seperti mantra 9 karakter, berbagai keterampilan tempur lainnya, telah ditingkatkan ke berbagai tingkatan. Murongyu saat ini, hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, sudah cukup untuk melawan yang tertinggi bintang 4. Jika digabungkan dengan kekuatan jiwa, kekuatan iman, dan kekuatan alam suci, dia bahkan memiliki keyakinan untuk membunuh yang tertinggi bintang 5. Bahkan jika itu adalah 6 bintang tertinggi, Murongyu yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika pecahan senjata itu dikorbankan, Murongyu tidak dapat menjamin apakah dia dapat melukai 7 bintang tertinggi. Justru karena kurangnya keyakinan, Murongyu tidak menggunakan pecahan senjata ketika dia menghadapi Huang tingkat tertinggi 9 bintang. Karena jika tidak ada efek, pecahan senjata itu mungkin diambil karena kekurangan. Itu tidak disempurnakan, dan jika Anda ingin mengambilnya kembali setelah diambil, pada dasarnya tidak mungkin untuk mendapatkannya. Namun yang terpenting adalah bahwa Murongyu sekarang telah memurnikan 2/9 asal alam suci. Meskipun hanya setengah dari 4/9 yang mendominasi pemurnian, ia lebih dari sebagian besar dari mendominasi. Akhirnya disempurnakan. Murongyu menghela napas panjang lega. Dalam proses ini, sumber kedua alam suci mengancam dan menggodanya, menjanjikan segala macam manfaat. Namun, Murongyu masih tidak goyah dalam pikirannya untuk memurnikannya. Mengapa demikian? Ini karena begitu Murongyu memurnikannya, semua yang dijanjikannya akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, Murongyu tidak membunuhnya, tetapi hanya memurnikan kesadarannya dan bergabung dengan orang suci tua itu. Orang suci tua, apakah kau merasakan asal alam suci lainnya? Tanya Murongyu setelah mengkonsolidasikan basis kultivasinya saat ini. Orang suci tua menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba Murongyu menggertakkan giginya, untungnya, aku tidak mendengarkan kata-kata orang itu. Itu hanya omong kosong. Lihatlah ingatannya dengan cepat dan lihat apakah kau telah menemukan sesuatu yang mengandung kekuatan besar. Tanya Murongyu lagi. Namun, tak lama kemudian, orang suci tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Lao Sheng juga tahu bahwa Murongyu sangat khawatir tentang hal ini, jadi dia segera membaca ingatan itu. Namun sayangnya, tidak ada apa-apa. Murongyu sedikit kecewa, tetapi segera dia kembali normal. Kekuatannya saat ini cukup kuat. Apa konsep yang sebanding dengan yang tertinggi bintang 4 dan bintang 5? Dengan kata lain, kekuatannya saat ini sudah berada di tengah-tengah yang tertinggi. Dan selama dia melangkah ke alam yang tertinggi, maka kekuatannya mungkin mendekati yang tertinggi bintang 9, dan bahkan mencapai tingkat tertinggi yang diberi gelar bukanlah hal yang mustahil. Namun, yang tertinggi bukanlah tujuan utamanya, bahkan bukan master. Yang tertinggi dan dominasi hanyalah batu loncatan baginya untuk naik ke Master of Chaos. Yang utama adalah tidak ada yang bisa mengancamku jika aku tidak bertemu dengan yang tertinggi dengan 7 bintang atau lebih. Aku khawatir tidak banyak di seluruh alam suci untuk yang tertinggi di atas 7 bintang. Aku punya masalah besar, dan aku akan mati. Murongyu mencibir lagi, dan segera mengambil Taizu dan Taiwu dan meninggalkan medan perang primordial, langsung dikirim kembali ke dunia primordial. Di dunia primordial saat ini, tidak ada kekuatan kedua selain Sekte Suci. Dan Sheng Tsung telah sangat dirugikan selama bertahun-tahun. Dunia primordial ada di kedalaman kekacauan, di alam suci tetapi independen dari alam suci. Untuk waktu yang lama, tidak ada kontak dengan alam suci. Pengendali 6 tanah suci besar hanya secara tidak sengaja mengetahui keberadaan dunia primordial.
Kecuali mereka dan Murong Yu, tidak ada yang tahu di mana pintu masuk dan keluar dunia primordial. Oleh karena itu, meskipun orang-orang di seluruh alam suci tahu bahwa Sekte Suci berada di dunia primordial, para tertinggi itu juga ingin memasuki dunia primordial dan menekan Sekte Suci. Tetapi tidak ada yang tahu cara masuk dan keluar dari dunia Suire. Ini karena orang-orang yang mengetahui pintu masuk dan keluar dunia primordial telah dikendalikan oleh Murong Yu. Kecuali Lin Buyun, semua orang dikendalikan. Hubungan antara Lin Buyun dan Murong Yu cukup baik, jadi dia tidak perlu mengatakan cara masuk dan keluar dari dunia Suire. Sebenarnya, setelah banyak master tertinggi mengetahui bahwa Lin Buyun tahu cara masuk dan keluar dari dunia Taiko, banyak orang ingin mengetahui ide ini dari mulut Lin Buyun. Baik paksaan maupun godaan digunakan. Namun, Lin Buyun tidak pernah melepaskannya. Pada akhirnya, beberapa Supreme bahkan mengancam Lin Buyun untuk berurusan dengan Lin Buyun. Namun, Lin Buyun tidak sendirian. Ada juga Supreme bergelar Wushuang Supreme di belakangnya. Perilaku tercela Supreme itu akhirnya membuat marah Wushuang Supreme. Pada saat itu, Wushuang Supreme berkata, siapapun yang berani menyentuh Lin Buyun harus menyentuhnya. Ini adalah salah satu dari sedikit Supreme bergelar di alam suci. Bahkan Zenwu Supreme, yang juga merupakan Supreme bergelar, tidak berani bergerak, apalagi yang lain. Akibatnya, Lin Buyun aman, dan tidak ada yang berani bersikap lancang lagi. Namun meskipun begitu, kehidupan Sheng Zong tidak berjalan dengan baik. Meskipun tidak ada yang bisa memasuki dunia primordial, mereka juga tidak bisa keluar. Ini tidak akan membuat mereka merasa tertekan dan sedih. Bagaimanapun, dunia Suire cukup besar untuk mereka tinggali. Namun sekarang, banyak orang di luar sana yang memfitnah Murong Yu, mengatakan bahwa Murong Yu adalah seekor kura-kura berkepala kecil dan tidak berani menghadapi Yang Maha Kuasa. Bahkan lebih rakus akan hidup dan takut mati bersembunyi di dunia kuno dan tidak berani keluar. Awalnya, semua orang menepis rumor ini. Namun lambat laun, karena Murong Yu tidak muncul dalam waktu yang lama, hanya ada berita negatif tentangnya di alam suci. Patung-patung yang dibangun Murong Yu di luar telah hancur sejak lama. Di alam suci saat ini, selain para pengikut Sekte Suci, hanya ada sedikit orang yang percaya, hampir tidak ada. Sebagai murid Sekte Suci dan pengikut Murong Yu, mereka tentu tidak bisa mentolerir situasi ini terus berlanjut. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka merasa sangat sedih. Namun, hari ini Murong Yu kembali. Kembalinya yang kuat, kembalinya Murong Yu tentu saja membuat seluruh murid Sekte Suci bersemangat dan sangat bersemangat. Terlebih lagi, kali ini dia membawa kembali dua orang tertinggi. Oleh karena itu, para murid Sekte Suci menjadi semakin bersemangat. Dunia kuno, kuil, setelah mendengarkan narasi semua orang, meskipun Murong Yu sudah menebak keseriusan masalah ini, dia tetap tidak bisa menahan sedikit kerutan di dahinya. Di alam suci saat ini, kecuali tertinggi Wushuang dan istana Wushuang yang mengatakan mereka tidak akan ikut campur dalam urusan Murong Yu, semua tertinggi lainnya berteriak-teriak untuk menghancurkan Murong Yu. Dan yang terpenting adalah bahwa para makhluk tertinggi itu menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar untuk memutarbalikkan hati para penganut Murong Yu. Biarkan mereka tidak lagi percaya pada Murong Yu, dan sebaliknya percaya pada mereka. Murong Yu tidak tahu apakah orang-orang itu sudah mengembangkan kekuatan keyakinan. Ini masalah serius. Begitu orang lain memiliki kekuatan keyakinan, salah satu kartu hall milik Murong Yu tidak akan lagi misterius. Yang mulia, Zenwu Supreme adalah salah satu keributan yang paling kuat. Telah dikatakan di depan umum untuk membunuhmu lebih dari sekali. Seorang senior dari Sheng Zong berjalan keluar, menatap Murong Yu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Sekarang setelah Supreme terlahir kembali, mereka akhirnya tahu bahwa tidak hanya ada 10 Supreme di alam suci. Tetapi mereka juga tahu bahwa kekuatan Zenwu Supreme dan yang lainnya adalah yang paling menakutkan. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, itu jelas bukan lawan mereka. Oleh karena itu, mereka bermaksud memberitahu Murong Yu untuk tidak keluar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Zenwu Supreme, dia tidak bisa memasuki dunia primordial. Selama Murong Yu berkultivasi di sini, selama kekuatannya mencapai tingkat tertentu, Zenwu Supreme dan yang lainnya bukanlah lawan Murong Yu. Apakah Zenwu Supreme? Murong Yu mencibir dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Berbicara tentang kekuatan, dia memang bukan lawan dari Zenwu Supreme. Namun Zenwu Supreme ingin membunuhnya, tetapi itu tidak mudah. Siapa yang paling ribut selain Ke Zenwu Supreme? Sebutkan orang yang paling ribut. Murong Yu mencibir, sambil mencipratkan air liur dengan ganas. Auzu.com mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan? Berpikir dua kali, seseorang segera berseru, dan Zhao Ziqing dan yang lainnya juga menatap Murong Yu dengan mata khawatir. Jangan khawatir, apakah mereka tidak ingin membunuhku? Aku ingin melihat apakah mereka membunuhku atau aku yang membunuh mereka. Itu hanya yang tertinggi. Aku punya ukuran sendiri. Semua orang tidak berdaya, mereka semua mengerti karakter Murong Yu, jadi mereka tidak membujuknya. Hanya menyerahkan daftar itu kepada Murong Yu. Murong Yu meliriknya, dan dia sudah memikirkannya. Selain Zenwu Supreme, ada juga Supreme yang berteriak-teriak di ras manusia yang juga sangat kuat.
Itu adalah Po Yun Supreme. Po Yun Supreme ini juga merupakan salah satu pendahulu Cloud Crossing Island, dan kekuatannya tidak buruk. Di antara para Supreme yang ada di Pulau Chuanyun, kekuatannya adalah yang tertinggi. Mencapai level Supreme bintang 6. Faktanya, di antara 10 orang paling kuat yang berteriak-teriak, kekuatan Po Yun adalah yang terendah. Oleh karena itu, Murong Yu secara alami memilih untuk menjadi tujuannya. Ini adalah Po Yun, dan segera mengirimiku taktik untuk menantang Po Yun di langit di atas Gunung Tiangang dalam 3 hari. Setelah Murong Yu memutuskan, dia segera meminta Zhang Hao untuk menangani masalah tersebut. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk membunuh yang tertinggi bintang 5. Jika pecahan senjata dikorbankan, sangat mungkin untuk langsung membunuh yang tertinggi bintang 6. Dan sekarang telah memurnikan 2/9 asal alam suci, asal mula. Kekuatan itu dapat membuatku menggunakan pecahan senjata lebih banyak lagi. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Segera, tantangan Murong Yu kepada Po Yun Supreme dengan cepat menyebar ke seluruh alam suci. Kali ini, sama seperti Murong Yu harus menantang langit iblis sebelumnya, alam suci penuh dengan tawa menghina. Kekuatan Murong Yu kuat, tetapi Po Yun Supreme adalah 6 bintang Supreme, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan surga iblis asli. Bagaimana mungkin Murong Yu menjadi lawannya? Banyak orang bahkan menyimpulkan bahwa Murong Yu pasti akan mati. Tetapi lebih banyak orang telah bergegas ke Gunung Tiangang. Di bawah yang tertinggi adalah untuk menyaksikan kegembiraan. Yang tertinggi sedang bersiap untuk mengambil tubuh Murong Yu. Mereka menyimpulkan bahwa Murong Yu pasti akan mati. Tuan tertinggi, Murong Yu ini adalah jenius tertinggi dari ras manusia kita, dan dia telah memberikan kontribusi besar bagi ras manusia kita, dan itu juga baik untuk istana Wushuang kita. Bisakah Anda membantu? Jangan biarkan dia terbunuh. Di istana Wushuang, Lin Buyun berdiri di depan seorang wanita dengan warna negara dan kota, dan berkata dengan hormat. Orang ini adalah salah satu yang bergelar tertinggi di dunia suci tertinggi Wushuang. Wushuang Supreme sedikit mengernyit. Sejujurnya, sebelum itu, dia masih cukup mengagumi Murong Yu, dan berani serta strategis. Tapi kali ini dia sedikit tidak puas. Dia merasa bahwa Murong Yu terlalu sembrono. Apakah dia mengira bahwa bintang 6 tertinggi dan bintang 1 tertinggi adalah hal yang sama? Dia akan mati begitu saja. Tapi, pada akhirnya, Wushuang Supreme tetap terbang ke Gunung Tiangang bersama Lin Buyun. Po Yun Zizun adalah seorang pria jangkung dengan 5 wajah besar dan 3 wajah panjang tebal, dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Namun, semua orang yang mengenalnya tahu bahwa produk ini jelas tidak sesederhana yang dia kira. Jahat dan licik, jika Anda tidak memahaminya, Anda akan sering tertipu oleh penampilannya, dan akhirnya dibunuh olehnya. Pada saat ini, orang ini berdiri di puncak Gunung Tiangang dengan wajah muram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Gunung Tiangang tidak hancur total, dan itu hanya markas besar aliansi ras manusia yang diledakkan oleh monster. Itu hanya sebuah tempat. Wajah Po Yun sangat jelek, dia bahkan diberi nama oleh Murong Yu. Supreme bintang 6 yang bermartabat itu sebenarnya ditantang oleh leluhur yang kacau. Ini bukan kehormatannya, tetapi aibnya. Bukankah memalukan ditantang oleh seseorang dengan perbedaan kekuatan yang begitu jauh? Namun, yang sedikit menghiburnya adalah bahwa Murong Yu tiba-tiba muncul atas inisiatifnya sendiri. Begitu dia membunuh Murong Yu, apalagi gelar tertinggi, dia tidak perlu takut bahkan jika dia akan mendominasinya. Po Yun, ku dengar kau ditantang oleh Murong Yu. Hati-hati jangan sampai kapal terbalik. Murong Yu menantang langit iblis dan menebas langit iblis. Sebuah suara suram datang. Po Yun Sun Seng melihat ke atas, tetapi melihat monster makhluk tertinggi menatapnya dengan suara seperti ular. Tentu saja, orang yang dikenali Po Yun ini adalah klan iblis tertinggi, dan tubuhnya adalah ular berbisa. Baik bicara maupun bertindak cukup berbahaya. Viper, apakah kau pikir aku seperti omong kosong tertinggi dari ras monstermu? Seorang yang bermartabat tertinggi dibunuh oleh leluhur yang kacau, dan kau benar-benar cukup untuk memberi kami wajah tertinggi. Po Yun mencibir dan menyerang balik berulang kali. Mendengar itu, wajah tertinggi Yao Zhu dan Seng Zhu menjadi suram. Tidak hanya Yao Tian yang terbunuh, kedua orang suci tertinggi itu juga dibantai oleh Murong Yu. Kata-kata Po Yun sepertinya hanya mengejek sampah klan monster, tetapi dia sudah memarahi klan suci. Hei, aku ingin melihat seberapa kuat manusia tertinggimu. Seorang tertinggi dari ras suci berkata dengan tidak nyaman. Keunggulan ras manusia mungkin tidak begitu bagus, tetapi kekuatan orang suci leluhur Chaos tidak apa-apa. Membunuh yang tertinggi seperti membunuh ayam dan anjing. Alasan tertinggi dari ras manusia diejek. Yang tertinggi ini mungkin tidak memiliki kesan yang baik tentang Murong Yu. Saat ini, saya hanya ingin menggunakan Murong Yu untuk menginjak ras suci dan ras monster beberapa kaki. Bagaimanapun, ketiga klan tidak berada tepat di luar wilayah. Siapa yang tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk saling menginjak dengan keras? Wajah tertinggi ras suci dan ras monster menjadi lebih suram. Mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melawan. Adalah fakta bahwa Murong Yu adalah ras manusia, dan juga fakta bahwa dia membunuh yang tertinggi di alam leluhur suci kekacauan. Bahkan jika Murong Yu membunuh Po Yun tertinggi bintang 6 kali ini, dapatkah mereka mengatakan dewa ras manusia?
Keduanya milik ras manusia, jadi wajar untuk mengatakan bahwa Murong Yu telah melawan langit dan Po Yun telah menjadi sampah. Salah satu eksistensi teratas di alam suci, saat ini, seperti beberapa penjahat lokal yang bertarung dalam pertempuran kata-kata. Namun, orang-orang suci lainnya tidak berani menunjukkan sesuatu yang aneh, meskipun mereka semua diam-diam tertawa dalam hati mereka. Tetapi, setidaknya di permukaan mereka tidak berani tertawa. Jika tidak, itu akan memprovokasi yang tertinggi tertentu, dan kemudian ditampar di telapak tangannya dan itu akan dianiaya sampai mati. Sekelompok idiot, apa hubungannya kekuatanku dengan kalian? Bahkan jika aku ras manusia, apa hubungannya ras manusia dengan kalian? Tepat ketika wajah Po Yun yang diejek itu suram, dia hampir tidak bisa menahan geraman. Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang mengikuti suara itu, tetapi melihat seorang pemuda berpakaian hitam yang menghancurkan kehampaan dan melangkah dari depan. Langkahnya tenang dan tidak tergesa-gesa, tetapi setiap kali dia melangkah, dia telah melintasi ratusan juta mil. Dalam sekejap mata, pemuda berpakaian hitam itu muncul di langit di atas Gunung Tiangang. Mata banyak orang langsung tertuju pada pemuda berpakaian hitam ini. Dan pemuda berpakaian hitam ini bukan Murong Yu, siapa lagi? Wah, kamu sangat sombong. Semua Supreme terkejut dengan kata-kata Murong Yu sebelumnya. Tetapi mereka segera bereaksi, wajah mereka sangat suram, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di antara mereka, seorang Supreme melangkah maju, menatap Murong Yu dengan dingin, dengan aura pembunuh. Siapa kamu? Murong Yu menatap Supreme tanpa rasa takut. Bahkan lebih banyak penghinaan muncul di matanya. Dia jelas-jelas memandang rendah Supreme itu. Luo Wangzizun, Supreme, yaitu, Luo Wangzizun berkata dengan wajah bangga dengan kepalanya terangkat. Dia punya alasan untuk bangga, karena dia adalah satu dari lebih dari 1000 orang dengan kekuatan terkuat di seluruh dunia suci. Keberadaan di bawah yang tertinggi adalah keberadaan seperti semut di matanya. Murong Yu sedikit mengernyit dan mulai mencari ingatannya sendiri. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, yang tertinggi bintang 4 dari ras suci. Tepat sekali, Luo Wangzi sangat bangga, yang tertinggi bintang 4 jauh lebih kuat daripada yang tertinggi bintang 3. Bahkan di yang tertinggi, dia adalah keberadaan sedang. Jauh dari sebanding dengan yang tertinggi setingkat Yao Tian. Sampah. Namun, sebelum kesombongan Luo Tian berakhir, suara Murong Yu yang dipenuhi dengan penghinaan yang kuat terdengar. Tiba-tiba, senyum Luo Wangzizun berhenti. Kemudian langsung menjadi sangat dingin. Hahaha, orang bijak dari ras manusia dan ras monster tertawa terbahak-bahak. Yang tertinggi suci dipermalukan, bagaimana mungkin mereka tidak mendapat masalah? Kau mencari kematian. Luo Wangzi sangat marah, melangkah maju dengan tangan besar, dan segera meraih Murong Yu. Namun, Murong Yu belum sempat melakukannya, dan dia lebih cepat darinya sendirian. Keluar dari sini, lawan Murong Yu saat ini adalah aku. Po Yun berteriak dengan marah, melambaikan tangannya yang besar, dan menghantam Wangzizun dengan satu pukulan. Melihat Po Yun langsung bertindak pada dirinya sendiri, ekspresi ngeri melintas di kedalaman mata Luo Wangzi. Kesenjangan antara tertinggi bintang 4 dan tertinggi bintang 6 hanya tahu seberapa besar itu. Oleh karena itu, Luo Wangzizun tidak berani bertarung sama sekali, dan segera mundur. Satu pukulan memaksa Raja Luo mundur, tinju tertinggi Po Yun bergerak horizontal di kehampaan, dan kemudian mengunci Murong Yu, dan langsung runtuh dan membunuhnya. Fisik Murong Yu adalah sesuatu yang mereka semua idamkan, jadi dia tidak berani untuk terus menundanya. Jika tidak, begitu beberapa tertinggi yang lebih maju membunuh Murong Yu terlepas dari wajahnya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun saat itu. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa kemarahan Raja Luo di permukaan sebenarnya hanya pura-pura. Tujuannya adalah untuk membunuh Murong Yu dan mengambil tubuh serta harta karun Murong Yu. Bagaimana mungkin Po Yun membiarkannya berhasil? Oleh karena itu, dia menembak Luo Wangzizun. Namun, dia juga menembak secara langsung, dia tidak ingin menunda. Cahaya menyala di mata Murong Yu. Aku melihatnya berteriak dengan suara rendah, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim dalam sekejap, dan dia meledakkan pukulan yang sama, kekuatan keyakinan melekat pada tinjunya. Ledakan, di antara kilat dan api, keduanya saling menghantam dalam kehampaan. Setelah suara yang mengejutkan itu, seluruh tubuh Murong Yu terguncang dan terbang keluar. Namun, Po Yun tertinggi bintang 6 hanya bergoyang sedikit. Kesenjangan di antara keduanya dapat terlihat. Namun, meskipun demikian, penampilan Murong Yu benar-benar mengejutkan orang-orang di dekatnya. Po Yun adalah tertinggi bintang 6, dan Murong Yu paling banter adalah leluhur kacau tingkat 8. Dia mampu mengguncang Po Yun dengan satu pukulan tanpa mati. Seberapa kuat ini? Dengan kata lain, kekuatan Murong Yu saat ini sebanding dengan Six Star Supreme. Setidaknya, ia memiliki kekuatan dari Supreme Bintang 5. Seharusnya tidak ada masalah untuk membunuh Supreme Bintang 4. Melihat kekuatan Murong Yu, Luo Wangzizun tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya. Pada saat ini, hatinya sebenarnya berterima kasih kepada Po Yun Supreme yang baru saja bergegas kembali kepadanya. Jika bukan karena Po Yun Supreme, ia mungkin dibunuh oleh Murong Yu, kan? Bahkan jika ia tidak akan dibombardir dan dibunuh, tetapi ditolak oleh Murong Yu, ia akan malu.
Bang-bang, tubuh Murong Yu terus-menerus mendengar suara seperti kacang goreng. Jika seseorang dapat melihat tubuhnya, ia pasti akan melihat dagingnya, urat nadi dan bahkan kekuatan dalam tubuh fisiknya terus-menerus meledak. Ini adalah kekuatan yang diledakkan Po Yun ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Murong Yu sedang dihancurkan dengan dahsyat. Di permukaan, meskipun Murong Yu tidak mengalami cedera apapun, pada kenyataannya, tubuh fisiknya hampir dalam keadaan runtuh. Kekuatan kehidupan mengalir deras, dan pada saat yang sama, Murong Yu juga telah menuangkan sejumlah besar kekuatan keyakinan ke dalam kekuatannya, terus-menerus meledakkan kekuatan Po Yun ke dalam tubuhnya. Aozu.com, ini karena dia telah mengorbankan Hetul Oshu, memblokir permukaan tubuhnya, dan menghilangkan sebagian kekuatan Po Yun. Jika tidak, tubuh fisiknya akan langsung meledak. Kekuatan tertinggi bintang 6 benar-benar mengerikan. Dengan basis kultivasi saya saat ini dan kekuatan keyakinan, itu hanya kekuatan untuk bertarung. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dia telah memusnahkan semua kekuatan Po Yun, dan tubuh fisiknya telah dipulihkan. Kembali ke keadaan semula. Selama proses ini, Murong Yu menginjak Bing Zijue, menghancurkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat mundur dengan kasar. Dan Po Yun mengejarnya dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menjauh dari Gunung Tiangang. Murong Yu, apakah kau berani menantangku bahkan dengan kekuatanmu? Hari ini aku akan mengirimmu ke barat. Po Yun terus mencibir pada Murong Yu. Namun hatiku sangat gembira. Semakin lemah kekuatan Murong Yu, semakin besar kemungkinan dia akan mendapatkan tubuh Murong Yu. Jadi dia bekerja lebih keras. Benarkah? Murong Yu tidak kesal dengan ejekan Po Yun, sebaliknya, ada senyum aneh di wajahnya. Tebasan jiwa suci. Pada saat ini, Murong Yu sudah berteriak di dalam hatinya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang telah dipromosikan ke ekstrim olehnya mengandung kekuatan iman dan berubah menjadi pisau perang yang besar dan tak tertandingi, dan menebas dengan keras jiwa Po Yun yang melesat darinya. Saat Murong Yu melesat, jiwa Po Yun bergetar hebat. Aura yang kuat dan berbahaya langsung menyelimuti hati Po Yun. Ini adalah bintang 6 tertinggi. Peringatan dini bahaya terlalu sensitif. Serangan jiwa. Po Yun Supreme terkejut. Aura berbahaya di hatinya begitu kuat, yang berarti bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk mengancam hidupnya. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, kekuatannya yang luar biasa mengalir ke ruang jiwa, secara langsung melindungi jiwa. Potong aku. Murong Yu mengendalikan pisau perang jiwa dari jarak jauh dan menebas langsung ke bawah. Ledakan, kekuatan Po Yun langsung hancur lebih dari setengahnya, dan itu tidak dapat menghentikan serangan pedang perang jiwa sama sekali. Namun, Po Yun saat ini bukan hanya pertahanan pasif. Aku melihatnya meledak dengan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi, dan di bawah kendalinya, seperti binatang buas kuno, langsung menelan pedang jiwa. Bergemuruh, suara teredam yang besar terus keluar dengan keras. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitar Po Yun terus-menerus hancur dan musnah. Metode Po Yun ini sangat efektif. Di antara petir dan api, pedang jiwa Murong Yu telah menghabiskan sebagian kekuatannya. Tidak dapat terus mengancam jiwa Po Yun. Tetapi apakah Murong Yu hanya memiliki pedang jiwa? Tebasan jiwa suci. Tebasan jiwa suci. Murong Yu membunuh setidaknya 100.000 serangan dalam sekejap. Dengan kata lain, pedang pertempuran 100.000 jiwa terus-menerus meledakkan siang Po Yun, dan Po Yun yang diledakkan itu ingin mati, meraung lagi dan lagi. Medan, melihat bahwa Po Yun Supreme tidak dapat dibunuh untuk sementara waktu, Murong Yu merasa kejam, dan langsung menggunakan kekuatan asal alam suci untuk membentuk area seluas 10.000 mil, menutupi seluruh tubuh Po Yun. Pada saat ini, Po Yun merasakan kekuatan yang sangat kuat meremas ke arahnya dari segala arah. Dan kekuatannya terus-menerus ditekan. Po Yun bahkan berjuang. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Po Yun juga tahu bahwa situasinya sekarang kritis, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Murong Yu akan memiliki begitu banyak cara dan kekuatan. Namun, dia adalah seorang tertinggi bintang 6, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Ledakan, cahaya suci warna-warni yang cemerlang dan menyilaukan meledak dengan ganas dari tubuh Po Yun. Seketika, aura yang mengerikan yang tidak kalah dari Po Yun terpancar dari cahaya suci berwarna-warni ini, langsung menyapu ke segala arah. Perangkat yang ekstrim, semua orang bahkan belum melihat apa senjata tertinggi Po Yun, dan senjata tertinggi itu sudah membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan mencekik Murong Yu, ingin membunuh Murong Yu Seng. Pada saat ini, hati Murong Yu langsung diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Murong Yu tidak berdaya. Pada saat ini, selain kekuatan waktu, keterampilan tempur paling kuat dari kekuatan lain telah meletus, dan dapat dikatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Tetapi dia masih tidak dapat membunuh Po Yun, atau bahkan menyakitinya. Tetapi ketika Po Yun mengorbankan senjata tertinggi, Murong Yu dalam bahaya. Saat ini, jika tidak ada langkah selanjutnya, Murong Yu hanya bisa memilih untuk melarikan diri, dan jika dia terus maju, dia pasti akan mati. Inilah celahnya. Semua orang merasa bahwa Murong Yu pasti akan melarikan diri. Namun, adegan berikutnya yang dilakukan Murong Yu mengejutkan semua orang. Dia tidak mundur, tetapi maju. Murong Yu pasti gila. Melihat Murong Yu maju bukannya mundur, semua orang di sekitar merasa bahwa Murong Yu gila. Murong Yu pasti akan mati.
Orang-orang di sekitar tidak menyangka Murong Yu bisa selamat. Saat ini, banyak orang yang siap beraksi. Tuan tertinggi, di atas langit, Lin Buyun menoleh dan melirik ke arah tertinggi Wushuang, ekspresi cemas di wajahnya. Tertinggi Wushuang tidak berbicara, hanya menyaksikan pertempuran Murong Yu di depan, sedikit mengernyit. Dilihat dari informasi yang dia kendalikan kepada Murong Yu, dia tidak mengira Murong Yu adalah orang seperti itu. Murong Yu tidak akan mati sendirian. Jadi, apa konspirasi Murong Yu sekarang? Setelah pikiran ini muncul di benaknya, tertinggi Wushuang tidak bergerak, tetapi menatap Murong Yu dengan ekspresi tenang. Namun, dia juga siap untuk bergerak secara diam-diam. Murong Yu adalah salah satu bakat paling luar biasa dari ras manusia. Entah karena ini atau Lin Buyu, Wushuang Supreme tidak ingin Murong Yu terbunuh. Bahkan Wushuang Supreme memiliki harapan samar di dalam hatinya. Dia berharap Murong Yu menjadi penguasa chaos. Hanya dengan cara itu, Murong Yu dapat mengalahkan penguasa, dan bahkan membunuh penguasa. Penguasa saat ini bahkan menekannya yang bergelar tertinggi, hampir kehabisan napas. Sudah waktunya bagi pola alam suci untuk sedikit berubah. Aku akan mendapatkan tubuh Murong Yu. Banyak orang telah diam-diam meningkatkan kekuatan mereka. Selama mereka menunggu sampai Murong Yu terbunuh, mereka akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Hahaha, melihat Murong Yu membunuhnya, Po Yun Supreme tertawa terbahak-bahak. Bahkan, adegan di mana dia telah merampok tubuh Murong Yu dan menjadi penguasa chaos muncul di benaknya. Melihat senyum Po Yun Zizun dan wajah orang-orang di sekitarnya, Murong Yu mencibir berulang kali di dalam hatinya. Kecepatan Murong Yu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap, dia sudah bergegas ke depan Po Yun, dan dia akan memukul senjata tertinggi Po Yun dengan keras. Saya tidak tahu kapan, Murong Yu sudah memiliki ujung pisau biasa yang tidak bisa lagi menjadi biasa, itu adalah pecahan senjata yang dia peroleh dari perairan jiwa terlarang. Bunuh, jarak antara keduanya telah diperpendek. Ketika Murong Yu merasa bahwa Po Yun tidak dapat melarikan diri dan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dia akhirnya bergerak. Pecahan senjata di tangan Murong Yu dituangkan ke dalam sejumlah besar kekuatan iman olehnya, dan kemudian dia melemparkannya langsung ke Po Yun seperti senjata tersembunyi. Pecahan senjata itu masih redup, berubah menjadi bayangan hitam seukuran telapak tangan, merobek miliaran waktu dan ruang, dan muncul tepat di depan Po Yun. Pada saat ini, hati Po Yun tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Seketika, dia terkejut. Dengan pikiran di dalam hatinya, senjata tertinggi yang awalnya dia ledakkan ke arah Murong Yu berbalik, dan dengan cepat meledakkan bayangan yang melesat ke wajahnya. Namun, Murong Yu sengaja menyerang, dan jaraknya begitu dekat, Po Yun tidak bisa bersembunyi, dan tidak bisa menahannya. Dengan suara, pecahan senjata itu telah tenggelam di kepala Po Yun. Kemudian kekuatan mengerikan itu meledak dengan ganas. Hanya suara, bang, yang terdengar, dan seluruh kepala Po Yun, bahkan jiwanya dan seluruh tubuhnya telah hancur. Booming, di atas langit, awan darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan kemudian hujan darah mengalir deras. Satu generasi tertinggi bintang 6 telah mati. Po Yun baru saja mati seperti itu. Orang-orang di sekitar terkejut, dan mereka semua merasa luar biasa. Namun, beberapa supremes berkekuatan rendah bahkan tidak dapat melihat bagaimana Po Yun mati. Bahkan Wushuang Supreme bergelar, hanya melihat bayangan hitam menyala, dan Po Yun Supreme sudah mati. Ketika mereka ingin melihat bayangan gelap itu dengan saksama, bayangan gelap itu telah digenggam oleh Murong Yu, dan kemudian menghilang ke telapak tangannya. Seharusnya bayangan itu dikumpulkan oleh Murong Yu ke dalam buku Hetuluo. Mungkinkah itu hubungan antara bayangan gelap itu? Apa bayangan gelap itu tiba-tiba membunuh Supreme Bintang 6? Semua Supreme bergelar ini ditekan. Dengan lambaian tangannya yang besar, Murong Yu menyapu pecahan senjata misterius dan harta ruang angkasa Po Yun Supreme ke dalam buku Hetuluo satu demi satu. Kemudian, dia akan bergegas ke Hetuluo Shu dan langsung berteleportasi. Hanya saja dia bergerak lebih cepat, dan beberapa orang bergerak lebih cepat. Tepat ketika dia melangkah keluar, kekuatan horor yang membuat Murong Yu Seng tidak dapat menahan jantung apapun telah meledak dan terbunuh. Bahkan Murong Yu melihat cakar berbulu besar merobek langit dan membunuhnya dengan ganas. Ini adalah Supreme bergelar, seru Murong Yu dengan ngeri. Aura ini bahkan berkali-kali lipat lebih kuat dari huang tingkat tertinggi bintang 9 yang pernah ditemuinya di hutan belantara. Kecuali gelar tertinggi, Murong Yu benar-benar tidak dapat mengingat siapa itu. Auzu.com melarikan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Murong Yu telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Menginjak Bing Zijue, seluruh orang itu langsung menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Pada saat ini, dia tidak memilih untuk memasuki Hetuluo Shu. Belum lagi kekosongan di dekat Hetuluo Shu dihancurkan oleh kekuatan gelar tertinggi, Murong Yu mungkin akan menyerbu ke dalam ruang yang bergejolak. Bahkan jika dia memasuki buku Hetuluo, serangan gelar tertinggi juga dapat memasuki buku Hetuluo segera setelahnya. Saat itu, Murong Yu masih tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Medan, kekuatan waktu, ... Murong Yu menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa dari alam suci untuk mengatur area di sekelilingnya, terus-menerus melemahkan kekuatan gelar tertinggi.
Pada saat yang sama, dia terus-menerus membalikkan waktu dan ruang, mengirimkan kekuatan yang telah diledakkan oleh gelar tertinggi kembali ke masa lalu. Namun, celah di antara keduanya terlalu besar. Tindakan Murongyu sama sekali tidak dapat melemahkan kekuatan lawan. Namun, tubuh Murongyu masih ditutupi dengan Hetu Luoshu, yang melemahkan setidaknya sebagian kekuatannya. Namun, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Kecepatan. Meskipun kecepatan Murongyu mengerikan, dia masih belum sehebat Titlet Supreme. Kekuatan Titlet Supreme benar-benar mengerikan. Dia adalah yang terkuat nomor satu di bawah penguasa di dunia suci. Hanya bisa mengorbankan pecahan senjata. Murongyu tahu bahwa bahkan jika dia mengorbankan pecahan senjata, dia tidak akan menjadi lawan-lawan. Tapi setidaknya dia bisa menahan serangan lawan. Tapi pecahan senjata itu sangat mungkin direbut oleh lawan. Memperoleh pecahan senjata dengan kekuatan lawan, takut bahwa dia akan segera menjadi eksistensi paling kuat di antara Titlet Supreme. Murongyu tidak ingin membuat musuhnya lebih kuat, tetapi tidak ada cara. Jadi, dia menghabiskan sisa kekuatan alam suci, mengambil pecahan senjata, dan hendak meledak. Chang Wolf, kamu tidak tahu malu. Tepat ketika Murongyu hendak mengorbankan pecahan senjata, teriakan marah datang dari jauh. Kemudian, Murongyu melihat tangan besar, putih dan tanpa cacat dengan cepat menepuk dari kejauhan, dan menepuk langsung pada kaki besar itu. Sebelum Murongyu sempat bereaksi, dia sudah dihantam dengan gelombang kejut yang mengerikan. Dengan suara, bang tubuh Murongyu hancur berkeping-keping. Saat tubuh Murongyu meledak, kekuatan lembut juga turun dari langit, langsung menutupi kekosongan tempat Murongyu berada. Dengan kekuatan itu, Murongyu merasa sangat lega. Namun, dia tidak memiliki halangan apapun, dan dia memulihkan tubuh fisiknya sejak awal. Baru saat itulah dia melihat siapa yang menembak. Tertinggi yang tak tertandingi. Pada saat ini, tertinggi Wushuang telah memblokir serangan tertinggi Changlang. Tertinggi Changlang lah yang menembak Murongyu. Dia adalah gelar tertinggi, sangat kuat. Tanpa ragu, Murongyu memasuki buku Hetu Luo dengan gerakan tubuhnya, dan kemudian melarikan diri setelah teleportasi. Meskipun dia ingin membunuh Changlang Supreme, dia memiliki pengetahuan diri. Di mana lawan Changlang Supreme saat ini? Meskipun Wushuang Supreme telah bergerak, dia tidak dapat berpikir bahwa Murongyu akan melawan Changlang Supreme. Dia hanya mencegah serangan Changlang Supreme untuk sementara, dan memberi Murongyu kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, Changlang Supreme telah bergerak, dan Supreme bergelar lainnya pasti akan bergerak. Jika dia terus tinggal di tempatnya, dia masih mati. Mengapa? Meskipun Wushuang Supreme kuat, tidak mungkin untuk memblokir semua Supreme bergelar yang tersisa. Oleh karena itu, tinggalnya Murongyu terus-menerus merupakan hambatan bagi Wushuang Supreme. Kebaikan Wushuang Supreme hari ini, aku, Murongyu, akan membalasnya 100 kali lipat di masa depan. Chang Wolf, di masa depan aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Meskipun Murongyu pergi, suaranya terpancar dari kehampaan yang tak berujung. Aku keluar, beriak di bawah langit dan bumi ini, mengitari balok-balok selama 3 hari. Mendengar ini, Wushuang Supreme menunjukkan senyum di wajahnya, berhenti menembak, wajahnya dengan tenang berdiri di langit. Namun Changlang Supreme memerah dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia diancam oleh leluhur Chaos milik Murongyu. Ini membuatnya sangat marah. Namun, Murongyu Wushuang Supreme lah yang membuatnya semakin marah. Wushuang, apakah kamu ingin melindungi Murongyu? Changlang Supreme mendatangi Wushuang Supreme dengan perut marah, membunuh. Bagaimana kalau aku melindungi Murongyu? Ekspresi Wushuang Supreme tidak berubah, tetapi dia berkata dengan ringan. Changlang Supreme mandek, ya, bahkan jika Wushuang Supreme melindungi Murongyu, bagaimana dia bisa melakukan Wushuang Supreme? Dalam hal kekuatan, keduanya berada di antara. Wushuang Supreme, aku harap kamu lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, beberapa hal buruk akan terjadi. Supreme Suetao yang seperti darah datang perlahan, menatap Wushuang Supreme dengan mata dingin. Wushuang Supreme tersenyum, oh, ada apa? Biar aku beritahu. Kilatan pembunuh di mata Suetao Supreme, Murongyu adalah orang yang harus kubunuh. Mulai hari ini, siapa yang berani menghentikan langkah kita dan membunuh tanpa ampun? Ekspresi Wushuang Zizun juga menjadi gelap. Suetao, hari ini aku juga tahu untuk memberitahumu, Murongyu ada di Baoding. Siapapun yang berani menggerakkan Murongyu tidak akan terkalahkan di hadapanku. Sambil berbicara, Wushuang Supreme juga melirik dingin ke semua orang yang hadir. Setelah merasakan tatapan Wushuang Supreme, kecuali mereka yang bergelar Supreme, semua orang menundukkan kepala tanpa sadar.